Halo Sobat Ekonomi, selamat pagi. Jadi aku Anindya Faisa Amanda, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai bareng dua kakak yang pastinya keren banget. Oke, jadi kita langsung aja. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo Anin. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, udah sarapan belum? Sebenarnya belum sih kalau aku. Karena emang nggak terbiasa Iya, sarapan ya. benar. Sama Kamu sih gimana sih? juga. Sama sih juga. Belum, tapi tadi udah dikit. Oke, jadi boleh perkenalan diri dulu. Oke, mungkin aku perkenalkan dulu, nama aku Badar Fadal Ibrahim. Aku di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan tahun 2023. Oke, kalau aku sendiri Saufia Nadia Utami sebagai Wakil Ketua Himpunan Ekonomi Pembangunan tahun 2023. Jadi sebagai partnernya Mas Badar. Mas Badar nih asalnya dari mana? Kalau aku asalnya asli Jakarta, yang dimana Jakarta. tepatnya Jakarta Timur. Di mana tuh Mas? Jakarta Timur itu yang ada Kopassusnya, Cijantung. Iya, tahu. Kalau Mbak Selvi? Kalau aku sendiri nggak jauh-jauh dari Semarang sih, paling 2 jam lah. Aku dari Boyolali dan kebetulan Boyolalinya tuh deket Solo. Jadi bukan Boyolali kota. Berarti kalau misalnya ke sini motoran gitu ya Kak? Iya. Dan kalau mau ke Boyolalinya tuh malah jauh, lebih dekatnya ke Solo. Sering mainnya ke Solo sih. Kalau di Hima EP ini kan kakak sebagai ketua sama wakil ketua. Iya. Nah itu tuh di bagian apa sih Kak? Kayak dia tuh masuk ke departemen atau apa gimana gitu? Oke, sebenarnya ini bukan departemen, tapi kita lebih masuknya ke pengurus harian, yang dimana itu pengurus harian terdiri dari ketua, wakil, terus ada juga bendahara 1 dan bendahara 2, dan sekretaris 1 dan juga sekretaris 2. Dan itu secara umum gitu untuk keseluruhan IMA. Kalau misalnya di PH itu lingkup kerjanya tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya PH itu kayak mengurus keseharian aktivitas dari Hima EP itu sendiri, yang biasanya juga ada tupoksinya masing-masing, seperti bendahara yang pasti mengatur kas, aliran keuangan itu seperti apa, dan juga sekre terkait surat menyurat seperti itu. Kalau misal ya tersekretariatan. Nah kalau sebenarnya ketua sama wakil ini ada tugasnya masing-masing nih. Apa? Nah kalau ketua itu lebih bertugas secara eksternal. Jadi kayak misalnya ada undangan-undangan dari pihak lain, itu ketua yang bertanggung jawab atas hal itu. Nah kalau wakil gimana nih? Kalau wakil sendiri lebih fokus ke internalnya, jadi bisa juga disebut kayak mengawasi program perkembangan program kerja. Terus kalau ada rapat bisa menghadiri juga rapat-rapat yang sekiranya rapat panitia atau rapat PJ acara gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kita tuh switch tugasnya gitu. Karena memang beberapa kali ada keperluan lain dan bisa diwakilkan gitu intinya gitu sih. Oke, kalau misalnya di PH ini kan berarti kan sama ya kayak ada program kerjanya. Nah di PH ini tuh program kerjanya itu apa aja sih Kak? Oke, mungkin yang paling besar ya, dan itu biasanya kita adakan di akhir periode. Dan ini juga ajang sebagai pendemisioneran atau serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru, dan itu namanya kongres biasanya, dan itu dilakukan di akhir periode. Jadi kayak Itu ngapain aja acaranya? itu membahas ADART untuk periode selanjutnya, dan juga membahas anggaran rumah tangga untuk periode selanjutnya. Biasanya seperti itu. Jadi semisal ada perubahan tuh di ADART atau aturan dasarnya, itu nanti bisa diubahnya tuh hanya di kongres itu aja. Jadi tidak bisa kalau diubah misal nih kalau ada aturan yang diubah sekarang pun itu nggak bisa. Jadi harus diubahnya tuh di ADART-nya sih ya. Iya, di kongres itu. Ya. Berarti cuma itu aja atau ada lagi? Ada beberapa lagi seperti kayak misalnya rapat besar, terus ada evaluasi tengah periode, evaluasi akhir periode seperti itu.
RTO juga, terus ada juga pelantikan yang dimana itu biasanya dipegang sama bendahara. Kalau RTO sendiri dipegang oleh sekretaris, dan kongres tadi dipegang juga sekretaris. Kalau untuk garis besar program kerjanya tuh apa untuk PH? Itu lebih kayak untuk mungkin mengevaluasi teman-teman IMAEP, fungsionaris IMAEP itu kita akan melakukan evaluasi dan juga peningkatan soft skill secara sistematis. Jadi misalnya ada evaluasi tengah periode, terus ada kongresnya juga, seperti itu. Mungkin ya emang lebih kaku sih kalau bisa dilihat, itu pengurus harian itu program kerjanya lebih kaku dan lebih formal. Untuk waktu dekat ini kan pasti kan ada program kerja kan Dekat ya? Iya, yang terdekat itu apa sih Kak? Itu ada, sebenarnya kita ada agenda dan juga program kerja, di mana agenda itu selamanya ada karena RTO itu bisa kapan saja dari pihak manapun untuk meminjam barang inventaris kita. Sedangkan program kerja terdekat itu kita ada evaluasi tengah periode, yang dimana kita akan mengevaluasi satu sama lain selama tengah periode ini. Setelah periode ini kita akan melakukan evaluasi. Berarti kalau evaluasi tengah periode tuh jadi kita kayak ngeluarin unek-unek gitu bisa ya? Dan gitu juga. Dan kebetulan yang pegang evaluasi tengah periode itu Mas Badar sendiri. Kalau agenda yang tadi disebutin itu kayak rapat rutin yang biasanya diselenggarain tuh 1 bulan 2 kali. Biasanya minggu pertama dan minggu ketiga. Udah. Kamu sendiri dari mana asalnya kira-kira? Aku asalnya dari Tangerang. Oh, Tangerang. Masih Jabodetabek lah ya? Iya. Berarti sering main ke Jakarta? Ya, mondar mandir. Pantes tahu Cijantung ya? Tahu. Dari departemen apa? Aku dari Departemen Pengembangan Jaringan dan Organisasi di bidang Kominfo. Oh. Berarti ini podcast seperti ini kami diundang ini ide dari kamu atau bukan? Salah satu Dari ini kali ya. program kerjanya departemen aku. Oh iya benar. Berarti emang ini program kerjanya tuh baru pertama dan ini kita sebagai pembuka apa gimana ya? Iya benar. Oh. Jadi ini yang episode pertama. Jadi pembukanya dari ketua sama wakil ketua. Bagus gitu, bagus. Dan aku kebetulan senang lah di invite kayak gini ya. Jadi apa ya? Jadi depan layar. Mungkin aku pengen sharing aja terkait kesibukan kita ya selama beberapa akhir ini. Mungkin kamu mau share dulu kesibukan kamu apa? Aku sibuk ngedit sih. Oh ngedit terkait sama Kominfo? Iya lah pastinya kan ada kayak media partner, terus apa lagi ya, live report yang kayak ada agenda acara gitu kan, terus press release. Sibuk banget ya. Itu emang Keseharian ini. Tiap hari. pengelolain ya berarti media sosial Bima ya? Iya. Jadi Mas Badar sendiri juga sibuk kok. Bisa dijelasin coba kayak. Iya sih sebenarnya Sibuk apa nih Mas? ada banyak rapat dan yang itu memang harus aku hadiri karena aku juga kan mengawasi teman-teman yang memang menjalankan kepanitiaan kayak gitu, dan itu emang bener-bener makan waktu sih karena kan harus dibagi dengan tugas kuliah dan ada beberapa kegiatan agenda di luar seperti itu. Itu gimana tuh cara bagi waktunya, kan sibuk banget. Kalau aku sendiri ya pribadi itu membaginya berdasarkan skala prioritas, yang dimana kalau skala prioritasnya itu lebih penting maka aku akan kerjakan dan selesaikan hari itu terlebih dahulu, baru kemudian selanjutnya yang lain-lain. Kalau dari aku kayak gitu sih. Jadi itu berhasil ya? Beberapa persen berhasil. Kalau Kak Selvi gimana nih? Buat kesibukan aku sendiri ya pasti kuliah, berangkat kuliah, pulang kuliah, kerjain tugas dan beberapa juga ngehadirin rapat. Terus itu aja sih, nggak sebenarnya aku kalau dibanding Mas Badar ini lebih sibuk Mas Badar karena emang harus kadang di internal, kadang di eksternal gitu-gitu. Kalau aku kan difokuskan di internal yang
ya bisa dibilang sibuk tapi nggak sesibuk Mas Badar, rumahnya gitu aja sih. Buat manajemen waktu pun benar apa kata Mas Badar, lebih diprioritasin yang lebih penting dan lebih urgent aja gitu sih. Tapi nilai aman kan Kak? Aman. Alhamdulillah. Oh. Salah satu tipsnya juga ya mendekati dosen. Jadi ada manfaatnya sih ya. Iya benar. Ada ya kenalan lah. Benar. Jadi kayak biarin lebih dikenal dosen gitu, dan itu akan bisa menghasilkan nilainya terjaga lah. Pasti bagus. Nah iya benar banget itu. Terus mungkin kalau aku di sini ya di FA ini kayak belajarnya itu enak juga, tapi ada beberapa emang dosen yang kurang sesuai gitu sama ekspektasi. Kenapa? Kurang sesuai gimana? Kurang sesuai karena emang misalnya aku pengen belajarnya slow atau banyak praktiknya, tapi ini malah dosen banyak teori. Mungkin pengalamanku kayak gitu sih selama belajar 4 semester ini. Mungkin kurang sesuainya juga udah rajin banget nih, tiba-tiba dosen ngasih nilai B atau BC gitu-gitu. Kayak aku sudah berusaha sebaik mungkin di kelas aktif gitu-gitu, tapi nilainya tetap standar gitu-gitu. Karena nilai juga pengaruhnya kan dari dosen, mungkin moodnya waktu ngasih nilai, atau enggak waktu ngantuk nih, kepencet A, kan bisa jadi atau nggak rajin tuh. Jadi kalah ya sama yang gak seaktif kita. Iya, gitu. kadang juga gitu. Kalau menurut kamu ya, aku pengen nanya juga sih. Ini jadi malah jadi kayak litsus ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oh gak apa-apa, oke. Menurut kamu sebenarnya kepanitiaan yang banyak kayak gitu penting apa nggak sih? Karena kan itu udah ada di agenda dan program kerja. Jadi ya harus dijalankan kan. Berarti Iya. penting teman-teman. Iya sih, karena itu juga untuk keberlangsungan Hima EP juga. Iya. Dan juga sebenarnya Hima EP ini kan bukan UKM ya, tapi lembaga kemahasiswaan, di mana kita emang harus banyak-banyak berinteraksi sama teman-teman mahasiswa ekonomi pembangunan. Jadi ya bisa dibilang lebih padat sih dari organisasi UKM lain. Oh berarti jadi tuh kalau Hima itu bisa dibilang agenda-agendanya itu lebih banyak gitu Kak, ketimbang dari BEM atau gimana? BEM itu juga termasuk LKM. Iya. Kalau BEM itu lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas. Kalau Hima ini tingkat jurusan. Jadi kita lebih fokusnya emang ke mahasiswa, terutama di ekonomi pembangunan. Di ekonomi pembangunan sendiri juga mahasiswanya kan banyak ya, Iya. sekitar ribuan, Iya, 1000. 500 sampai 1000 orang kira-kira sih. Yang dimana sebenarnya juga ada sedikit pembedaan nih dari UKM dengan LK. Dimana UKM ini kayak memiliki ciri khusus, seperti misalnya Unisaf itu lebih ke pasar modal, Hime ini lebih ke karya ilmiah, terus KWU ini lebih ke wirausahaannya. Nah kalau kita LK ini lebih ke menekankan pelayanan kepada mahasiswa ekonomi pembangunan, jadi kayak gitu. Terus ada cerita apa lagi nih yang pengen kita bagi dari kamu? Mungkin apa ya? Isu-isu ekonomi kali. Aduh, apa itu? Berat dong Kak. Oh ya, kamu BTW semester berapa? Aku semester 2. Oh, semester 2. Jadi kita di bawah kita lah ya. Iya, kita semester 4. Dan bentar lagi kita bakal semester 5 nih Kak. Rumor-rumornya kan semester 5 tuh bakal banyak tugas ya. Jadi kayak tambah sibuk lagi, siap aja nih. Siap fisik, Aku siap sih mental. dengarnya semester 4 juga udah banyak tugas. Berarti ini belum. Sebenarnya udah, cuman ya masih bisa di atas. Iya. Nanti lebih ekstrimnya lagi di semester 5 tuh. Siap-siap aja gitu ya. Kita juga sedang mempersiapkan mental ya, mempersiapkan fisik dan kerahkan semua energi buat ngadepin semester 5 gitu. Berarti nanti itu semester 5 kakak-kakak ini udah gak menjabat apa gimana? Apa masih ya? Untuk semester 5 di awal-awal tuh bisa dibilang masih ya, karena emang pandemi sebenarnya tuh di bulan sekitar Januari lah. Oh, gitu. Jadi kan kita
semester 5 bisa dibilang awal banget lah, itu masih ngawasin, mungkin ngasih arahan ke angkatan bawah yang angkatan 2022 buat apa ya, ngasih saran lah. Atau enggak misal kalian masih bingung soal Prokja karena emang awal apa ya, itu tuh kalian pertama kali ngadepin Prokja sendiri, dan kalau masih minta bantuan atau butuh bantuan dari kami tuh masih siap gitu. Dan seterusnya kalau nanti udah kita bener-bener semester 5, semester 6 tapi kalian masih ada perlu bantuan, kita juga siap gitu buat ngasih bantuan, ngasih solusi, ngasih saran, ngasih arahan gitu sih. Mungkin kayak gitu ya. Kan ini apa, kalau misalnya dari PH itu berarti kan dia tuh diambil dari awalnya kan berarti departemen ya. Kalau Kak Badar ini awalnya dari departemen apa? Sebenarnya aku kan udah ikut hima ini dari periode lalu, di mana aku masih jadi fungsionaris biasa atau staf biasa, dan aku itu masuk ke dalam departemen minat dan bakat, atau kalau di hima FE ini dikenal itu dengan departemen B. Jadi kayak gitu, dan aku emang maju sebagai calon ketua hima, dan alhamdulillahnya di Januari aku terpilih sebagai ketua hima periode 2023. Jadi kayak gitu. Kalau aku sendiri sama kayak departemen yang kamu dari sekarang, departemen pengembangan jaringan organisasi atau departemen D. Dan sebenarnya kemarin juga aku maju gitu buat mencalonkan dari ketua hima, dan ya betul, yang alhamdulillahnya keterima itu Mas Badar, dan Mas Badar memilih aku, mempercayakan aku dan memberi amanah ke aku buat jadi wakil ketua hima gitu. Terus mungkin barangkali ini kali ya, dari pengurus harian kan tadi disebutkan ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris bendahara 1, bendahara 2, mungkin bisa dikenalin gitu. Minimal disebut namanya di harian ya. Boleh. Jadi yang sekretaris 1 itu ada Resdis Farah Aulia Zauza. Dia itu anak EPD 2021. Jadi angkatan 2021 itu sekretaris umum satunya. Untuk sekretaris umum 2-nya itu anak ekonomi pembangunan 2022, namanya Satria Sesa. Jadi kayak gitu, dan bendaharanya itu yang pertama bendahara 1 itu Mbak Aulia Gita, dan juga bendahara 2-nya ada Nesa. Pas kepilih itu rasanya gimana Kak? Sebenarnya karena aku emang pengen ya jadi ketua gitu kan. Jadi ya lumayan lah, seneng, dan juga ini sebenarnya dalam sisi yang berbarengan itu juga berarti aku udah memikul amanah dan beban yang berat, dan itu aku benar-benar nggak boleh kayak nyepelein kayak gitu. Berarti pengen jadi ketua tuh udah dari lama, dan itu kemauan dari diri sendiri. Iya, sebenarnya kayak gitu. Tapi karena memang aku bersaing waktu jadi calon ketua hima itu memang secara sehat dan nggak saling menjatuhkan. Jadi siapapun yang kepilih sebenarnya aku terima, dan alhamdulillah aku pilih. Kalau Kak Selvi gimana? Kalau aku sendiri sih kemarin mencalonkan jadi ketua hima itu bukan yang berambisi besar buat jadi ketua. Jadi memang bisa dibilang oke, aku mau, tapi kalau nggak jadi pun nggak apa-apa, dan aku siap buat mendukung siapapun yang nanti jadi gitu. Dan alhamdulillah Mas Badar yang jadi gitu. Jadi apa ya, nggak yang berambisi banget, dan siap gitu dengan segala resiko, dengan segala keputusan yang dimunculkan di pemilu kemarin. Mira. Pemilu. Lupa sama-sama. Lebih sensitif soal kalau pemilu ya. Betul. Terus selain agenda kita di podcast ini apa lagi kira-kira yang dibahas selaku tuan rumah yang mengundang? Mungkin kayak membahas kayak tadi doang ya. Iya sih, bahasanya cuma yang sekitar
Iya emang ada. Kadang gitu. Udah belum sih cukup atau gimana? Oh boleh sih. Kalau kamu ada agenda lain habis ini? Oh, di sini makan dulu sih. Karena belum sarapan kan ya tadi. Iya. Mas beda aja yang nggak mau sarapan kan ya. Nanti kita agendakan makan. Oh iya, mau ditraktir. Bayar sendiri. Oke deh, Mbak Mas, makasih banyak udah datang, udah nyempetin waktunya yang sibuk banget ini kan. Makasih banyak udah datang. Makasih banget.